sendiri memang secara mandatori untuk guest atau untuk tamu ataupun untuk yang visit ataupun peserta tadi yang baru pertama kali ke tempat kami berikan general informasi mengenai yang pertama untuk area kami memang di sini kita sediakan smoking area, artinya acuannya yang penting ada asap, ya seperti itu. Kita ada dua tempat. Untuk yang pertama di sebelah kiri Bapak Ibu di luar itu ada smoking area. Kemudian untuk di area parkir kita ada di samping hanggar atau di samping inspection. Di situ juga kami sediakan asapnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang merokok kami fasilitasi tempatnya, ya seperti itu. Kemudian untuk waktunya sendiri kita sudah ada jadwalnya. Jadi Bapak Ibu mohon ditahan untuk yang mau merokok dan sebagainya, ya. Jam 10, jam 12, dan jam 3, tapi fleksibel dalam artian kita bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama untuk startnya, tapi untuk durasinya kurang lebih sama 15 menit untuk break, 1 jam untuk lunch, seperti itu, ya. Oke, kemudian saat ini kami tidak ada simulasi mengenai kedaruratan dan sebagainya. Artinya ketika memang ada kedaruratan kita bisa langsung ke titik kumpul karena kita berada di ruangan ini dibilang ruang 500 series, ya, ruangan yang lebih besar seperti itu. Jadi untuk emergency rutenya kita bisa langsung mengarah ke area seberang tempat toko tadi, ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian ini secara aktivitinya, jadi aktiviti untuk 5 hari ke depan. Untuk smart driving-nya kita agendakan selama 2 hari, ya. Jadi mungkin istilah smart driving asing ya, Bapak Ibu ya? Asing ya. Karena di Indonesia sendiri baru bisa dibilang istilah dari zaman saya belum lahir mungkin ya, namanya safety dan defensive, ya. Seperti itu. Tapi kenapa kami membuat smart driving? Karena kami coba menggabungkan semua yang berhubungan dengan dunia pengemudi. Dalam khususnya dalam pelatihan. Orang tahunya safety, orang tahunya defensif, ekonomikal dan sebagainya. Tapi yang paling penting yang harus diketahui oleh pengemudi apa Bapak Ibu kira-kira? Sama seperti kita menjalin hubungan keluarga dengan suami atau dengan istri. Apakah kita langsung nikah? Ada perkenalan. Oh ya, ada perkenalan, bahasanya ta'aruf, ya kan? Kalau tak kenal maka ta'aruf gitu kan? Seperti itu pun ta'aruf kenalan. Nah ini pun sama, ketika kita mau mengoperasikan kendaraan, yang harus dipahami bukan cara bawanya, tapi kenal nggak si pengemudi itu dengan kendaraannya, tahu tidak karakteristiknya. Jangan sampai baru dicoba langsung cerai. Mohon maaf ya. Jadi ketika bawa mobil nih, yang unit baru, ya nggak enak mobilnya, ganti mobil lain. Padahal sebenarnya bukan karena salah mobilnya, tapi pengemudinya belum kenal dengan kendaraannya. Jadi yang paling penting itu mengetahui karakteristik dari kendaraan. Nah, artinya di smart driving ini kita awali dengan si peserta atau si driver itu mengetahui karakteristik dari kendaraan, spesifikasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana merawat kendaraannya, bagaimana mengoperasikan kendaraan yang baik dan benar, sampai benar-benar termasuk yang ekonomikalnya, kemudian yang bahan bakar, dan sampai akhirnya mereka mengimplementasikan seperti itu. Karena memang kenapa kami bilang smart driving bukan hanya teori saja, tapi teman-teman bisa mempraktekkan. Setidaknya mitos-mitos yang berseliweran di luar itu kita bisa patahkan dan peserta bisa mengambil keputusan yang tepat seperti apa. Seperti itu. Karena driver kita ajari itu sama seperti bahwa ngajarin hiu, ya, kayak ngajarin ikan berenang, benar nggak? Nah, artinya apa? Kita berikan pemahaman yang memang mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Seperti itu. Makanya kita beri nama yang namanya smart driving. Kemudian di hari ketiga, keempat, dan kelima kita masuk ke TOT. Sebenarnya mungkin ini disclaimer dulu, Bapak Ibu, ya. TOT advance kayaknya ada yang lebih advance dari ya misalkan pendidikan guru profesi dan sebagainya. Kayaknya kalau advance terlalu kalau bisa bilang orang tuh sombong apa gimana ya? Tapi maksudnya di sini advance itu apa? Kebetulan memang di kami itu TOT-nya bisa dibilang
tidak ada TNA, tidak ada evaluasi, tidak ada bagaimana cara untuk evaluasi tahap 3, monitoring dan sebagainya, tidak ada. Itu biasanya di ranah pendidikan. Tapi TOT kami, karena memang peserta awalnya pengemudi, dan kami kesulitan Bapak Ibu untuk menyebarluaskan informasi. Secara total untuk Hino saja 5 tahun terakhir, populasi unitnya ada 32.000. Artinya kalau banding satu aja, berapa ribu pengemudi? Sama, ya kan? Seperti itu. Itu baru yang 5 tahun terakhir. Sedangkan unit yang dioperasikan ada yang sampai 15 tahun, ada. Ya, artinya kami saja Hino ya, setahun itu kapasitasnya paling banyak itu 2.400 peserta dalam 1 tahun. Artinya kan banyak gapnya, sehingga kita ada program TOT yang mana TOT ini menyiapkan teman-teman driver senior ataupun operasional di perusahaannya masing-masing untuk memberikan materi secara efektif karena pesertanya driver. Jadi gimana cara berkomunikasi dengan driver supaya informasi bisa masuk seperti itu ya, sehingga goals untuk yang TOT ini bisa dibilang fondasinya si pengemudi mengetahui bagaimana karakteristik dari orang dewasa, pembelajaran orang dewasa dan sebagainya, kemudian bagaimana berkomunikasi yang efektif, kemudian bagaimana juga dapat menyampaikan informasi dengan presentasi yang efektif juga, seperti itu TOT-nya. Nah, yang ini advance artinya lebih dari itu. Sekarang ini Bapak Ibu, goalsnya Bapak Ibu untuk pelatihan di tempat kami apa sih Bapak Ibu kalau boleh tahu? Gambaran Bapak Ibu, goalsnya setelah 5 hari di sini itu apa yang ingin Bapak Ibu bawa? Nah, kalau menurut sekarang saya kasih, ya, saya kasih semua, ya. Cuma apa yang ingin Bapak Ibu bawa selama 5 hari ini? Teknologi terbaru. Oh, unitnya gitu. Boleh Pak, nanti invoice-nya saya kirim. Teknologi terbaru. Teknologi terbaru. Oke, teknologi terbaru. Apa lagi? Skill. Oke, kemampuan skillnya yang baru apa lagi? Jadi smart people. Smart people. Ini berarti followernya jadi pusat. Smart people. Oke, karena yang kami dapat ketika korespondensi dan sebagainya, yang dibutuhkan oleh PTJ bagaimana bagaimana ketika nanti ada tugas untuk menilai ataupun melihat apakah driver ini capable-nya sudah oke kah atau belum, seperti itu yang kami tangkap dari awal. Sehingga dengan seperti itu kan seharusnya yang boleh menilai, kira-kira Bapak Ibu, yang boleh menilai driver bukan? Iya. Ya kan? Contoh, Bapak Ibu S2, apakah yang seleksi atau yang menjadi penilai apakah S3 dalam arti SMA? Nggak mungkin ya. Nah, S3 benar-benar strata 3-nya. Artinya dia sudah melewati tahapan ujian sehingga dia bisa menguji. Nah, pertanyaannya, driver, kayak gimana sih seorang driver Bapak Ibu? Driver itu bisa dibilang karir plan-nya itu bukan, bisa dibilang nggak instan, ya. Diawali dengan dari tukang apa dulu? Cuci. Oke. Kebetulan saya dulu pernah bekas kemen. Ya. Jadi kebetulan kakek saya driver, bapak saya driver, saya nggak ngelanjutin, unitnya nggak ada lagi sekarang. Ya. Jadi anak durhaka boleh. Oke, jadi artinya kita tahu bahwa yang namanya seorang pengemudi itu kan tidak ada sekolahnya, mereka berdasarkan experience dan sebagainya, mulai dari tukang cuci, tukang meriksa, kenek, driver cabutan, cadangan, sampai benar-benar dia jadi driver utama, dan itu butuh waktu. Nah, TUT Advance ini salah satu poin yang bisa kita ambil, bagaimana dengan waktu yang sangat pendek, setidaknya Bapak mengetahui kelakuan driver itu atau tindakan-tindakan ataupun aktivitas seorang driver itu apa saja sih, seperti itu Pak. Termasuk apa? Bagaimana kita bisa
bisa menilai bahwa driver ini sudah oke kah atau tidak selama 3 hari ini di hari ketiga, keempat dan kelima seperti itu. Jadi mungkin ekspektasinya bisa disesuaikan ya. Advance di sini bukan sampai ke PNA sampai evaluasi tahap 3 dan sebagainya, mungkin sampai dia mengubah pemahaman dan sebagainya, tidak ya. Tapi bagaimana kita bisa seolah-olah kita sudah menjadi driver dan kita bisa menilai calon driver ataupun untuk asesmen seorang driver seperti itu Pak Bego ya. Oke, nah yang ngomong siapa? Nah ini perkenalkan, nama saya Aditya Setia dan kebetulan yang berkesempatan tahu dulu ya. Jadi mohon izin, kami bukan mengajari Bapak Ibu, tapi kita coba sharing saja ya. Artinya terkait teknologi pada kendaraan ini khususnya, kemudian cara pengoperasian yang tepat seperti apa, dan case-case yang mungkin atau yang pernah terjadi terkait dunia pengoperasian kendaraan itu nanti bisa kita diskusikan ya. Bapak Ibu ada kendala, ada temuan, ada informasi di luaran yang mungkin patut dipertanyakan, silakan tanyakan kepada kami seperti itu ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu.